pahala yang mereka dapatkan di copy paste oleh Allah, diberikan kepada setiap unsur yang ikut terlibat dalam berjalannya dakwah itu. Walaupun hanya dengan 10.000 dari kita, ternyata pahalanya pahala sang ulama yang berdakwah. Padahal kita duduk aja cuma dengan duit 10.000, 50.000, 100.000 kita mendapatkan pahala orang-orang yang dapat hidayah. Kita mendapatkan pahalanya dai, ulama, ustaz yang berdakwah. Kita mendapatkan pahala orang-orang yang beramal soleh karena wujudnya dakwah itu. Jadi acara macam ini Pak didukung bersama-sama. Dan saya percaya bisa ada masjid sehebat ini berarti banyak orang-orang beriman di sini. Saya yakin di Kecamatan Tanah Merah ini tidak sedikit hamba-hamba Allah calon-calon penghuni surga di sini. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang jalan jangan terlalu cepat. Tadi saya lihat beberapa orang hampir nggak bisa masukkan saking cepatnya. Jadi bersabar biar masih pertimbangan 10.000, 5.000, 20.000, 50.000 yang mana? Saya harap masukkan yang paling kita cintai. Wa anfiqu mimma tuhibbun. Masukkanlah oleh kamu dalam infak apa yang paling kamu sayangi. Baik, kaum muslimin yang kami muliakan, sambil terus berjalan mungkin ada yang bertanya, siapalah orang tua di samping Ustaz tu? Duduk pula macam beliau yang mau kasih ceramah. Saya sebenarnya berdosa Pak. Duduk di samping orang tua kandung saya, beliau di bawah. Ya. Beliau senantiasa minta ikut kemana saya dakwah Pak. Asal jalur darat beliau minta ikut. Sejauh ujung negeri ke Aceh pun beliau ikut. Namanya Muhammad Ali. Lihat nama saya Zulkifli Muhammad Ali. Yang mana yang Muhammad Ali? Beliau inilah orangnya. Lahirnya tahun 1912. Berapa usianya sekarang? 108 tahun. Kalau buka jalan ini sekarang kita buka, kita minta ayahanda kita nih, Buya dulu keluar. Sebentar aja udah tinggalkan saya beliau, kencang jalannya keluar. Ya. Alhamdulillah hari ini beliau Allah berikan rezeki untuk sampai ke Kecamatan Tanah Merah. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah jaga beliau. Telinganya masih nyaring, matanya baca Quran kecil tanpa pakai kacamata. Alhamdulillah beliau tidak mau dan tidak pernah absen meninggalkan tahajud, duha, amal-amalan sunnah lainnya. Inilah berkahnya Allah panjangkan umurnya sementara Allah izinkan beliau tetap beramal soleh. Kita doakan agar ayahanda kami ini diberi oleh Allah kesehatan, panjang umur terus dan akhir hayatnya husnul khotimah. Amin ya rabbana amin. Saya sebenarnya tidak kuasa menolak beliau ikut. Cuma kasihan Pak. Mau dibawa kasihan, enggak dibawa iba hatinya. Ibu hati awak tidak dibawa kecil. Itu pula makanya saya bawa. Ya. Kalau beliau sakit obatnya cuma satu, bawa beliau ceramah, udah sembuh dia itu Pak. Beliau enggak pernah sentuh rumah sakit, enggak pernah. Sejak saya kenal beliau dari saya mulai masuk SD sampai sekarang belum pernah masuk rumah sakit. Belum pernah masuk rumah sakit. Masya Allah. Saya hanya ingin kasih tunjuk pada Bapak Ibu semua. Ketika para sahabat Nabi sekelas Ibnu Abbas berkata, orang yang senantiasa menjauhkan diri dari dosa maksiat dan senantiasa akrab kepada Allah dengan amal soleh, Allah jadikan umurnya panjang, badannya sehat, rezekinya lapang. Ini contohnya. Ini contohnya. Umur panjang, badan sehat, rezeki lapang. Ini contoh. Beliau contohnya. Alhamdulillah. Bukan untuk apa-apa, lagi pula untuk pamer apa yang mau dipamerkan, hanya ingin membuktikan apa yang diyakini oleh Rasulullah dan para sahabat, dan dalam Al-Quran juga menyebutkan terbukti ayahanda. Kalau kita orang-orang sekarang gimana? Sabanta pakai kacamata, sabanta lah turiak telinganya, sabanta lah bungkuk jalannya, sabanta saja Allah mulai lain, Allah mulai pikun. Itu tanda apa? Maaf, tanda bahwa kita lebih banyak mikirkan dunia daripada akhirat. Kita lebih banyak dekat kepada dunia daripada dekat kepada Allah. Kita lebih banyak maksiatnya daripada amal solehnya. Betul Bapak Ibu? Tidak gitu Ustaz, kami solehnya Ustaz. Kalau ada orang yang ngomong seperti itu, saya
cukup heran dan takjub dengan orang-orang seperti itu. Karena orang yang sebenarnya soleh, dia tidak akan pernah cerita saya soleh Ustaz, saya ini orang mukmin Ustaz. Bahkan kata Rasulullah dalam hadis sahih, man qala ana mu'min fahuwa kafir. Orang yang terlalu percaya diri dan berani berkata saya ini orang beriman, fahuwa kafir, kata Rasulullah. Orang itu kafir. Tak boleh kita bilang saya ini orang beriman. Tapi kalau kita mengatakan ana muslim, seluruh kita berhak, saya ini orang Islam. Cuma kalau mengatakan ana mukmin, fahuwa kafir. Hadis sahih. Siapa yang mengatakan saya mukmin, dia kafir. Karena yang tahu orang itu beriman atau tidak cuma Allah. Dari mana dia berani mengatakan saya ini mukmin? Kecuali kalau dia mengatakan ana mukmin insyaallah, baru boleh. Ya, saya ini orang mukmin insyaallah. Soalnya yang tahu dia mukmin atau tidak hanyalah Allah, makanya dia ucapkan insyaallah. Baik kaum muslimin, sebelum kita masuk materi, saya minta maaf pada ayahanda kami semua, ya, pada guru-guru kita, ustaz kita, tokoh-tokoh dan tokoh-tokoh masyarakat kita. Saya duduk di atas, bapak duduk di bawah, nggak enak betul. Kalau kondisi saya fit, saya lebih suka jalan kiri kanan, jalan. Itu adalah hobi saya, Pak. Saya tak suka duduk macam ni ceramah. Udah penat duduk dari kemarin. Bawa mobil 12 jam lebih sampai ke Tembilahan dari Payakumbuh. Habis tu ceramah duduk pula lagi. Di atas speedboat tadi duduk pula lagi. Enggak bisa ke mana-mana. Allahu Akbar. Di sini duduk pula lagi. Sebenarnya hiburan saya itu saya bisa jalan-jalan, tapi kondisi tidak seperti normal biasanya. Ya, baiklah. Semoga ini tidak mengurangi daripada gelora dan semangat Bapak Ibu semua untuk menyimak ilmu yang akan saya sampaikan. Baik Bapak Ibu yang sekalian, para sahabat dipuji-puji oleh Allah Rabbul Alamin. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat Nabi itu dipuji-puji oleh Allah Rabbul Alamin sebagai manusia terbaik, sebagai orang-orang terbaik yang pernah ada di muka bumi. Dan Allah menyebutkan itu dalam surat Ali Imran ayat 110. Kemudian Allah juga memuji para sahabat di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 100, di mana seluruh sahabat itu ahli surga, mereka seluruhnya masuk surga. Bahkan Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 100 itu, siapapun orang-orang yang hidup setelah itu sampai di kiamat, mereka meniru para sahabat, sahabat-sahabat Nabi. Orang-orang yang meniru para sahabat ini akan masuk surga juga seluruhnya. Masya Allah. Kalau begitu pertanyaan muncul, apa hebatnya para sahabat sehingga mereka dipuji oleh Allah? Ini kaitannya dengan akhir zaman apa ya? Gitu Pak. Karena para sahabat mereka sangat percaya kiamat sudah sangat dekat. Mereka sangat yakin tak lama lagi kiamat akan terjadi. Lalu akibatnya apa? Mereka maksimal dalam hidup mereka memperbanyak amal soleh sebanyak-banyaknya. Kalau mereka mencari dunia di pasar, mereka berdagang, berbisnis, mereka niat apa yang ku dapatkan sebagian kecil untuk duniaku, sebagian besar untuk agamaku. Sehingga agama yang diperjuangkan Rasulullah dengan cepat melejit, Pak, melesat. Kalau mereka adalah ahli pertanian, mereka bertekad, aku akan jadikan pertanianku berkembang, berbuah banyak, dan nanti sebagian kecil hasilnya untukku dan keluargaku di dunia, dan sebagian besarnya untuk agama Allah, untuk perjuangan, untuk dakwah. Karena mereka tahu dunia ini sudah mau kiamat, ngapain juga ditumpuk-tumpuk. Itu prinsip para sahabat. Kalau ada yang ahli peternakan juga demikian, saya harus berkembang biak ternak saya, nanti hasilnya sebagian kecil untukku dan keluargaku, sebagian besarnya untuk tegakkan agama Allah. Kenapa mereka enggak pikiran untuk 7 turunan? Karena mereka berpikir kiamat sudah tak lama lagi, hidup di dunia ini sudah tidak lama lagi. Jadi mumpung masih hidup, saya harus menjadi orang-orang yang paling berprestasi di mata Allah, paling bernilai di mata Allah, paling banyak amal soleh. Sudah tak lama lagi kiamat. Itu keyakinan para sahabat, Pak. Pertanyaan, kenapa para sahabat sangat yakin bahwa kiamat sudah sangat dekat? Sehingga dampaknya adalah mereka tidak ingin menyia-nyiakan waktu yang ada di dunia ini.
Mereka benar-benar maksimal, optimal dalam setiap waktu yang mereka jalani untuk memperbanyak amal soleh, amal soleh, amal soleh. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena Nabi lah, Nabi Muhammad yang pandai meyakinkan mereka. Contoh, apa kata Nabi? Bu'ithtu ana was-sa'atu kahataini. Aku ini diutus, kata Rasulullah, sementara jarak antara aku dengan kiamat cuma seperti ini. Kata para sahabat, Rasulullah mengisyaratkan ke arah langit dua jarinya, yaitu jari telunjuk dengan jari tengah. Lalu Nabi membuat jarak sedikit. Kesimpulan yang bisa didapat oleh para sahabat, onde mande you ndak lamu kiamat ilaih, kan begitu. Di hadis yang lain Nabi bersabda, malaikat Jibril memberitahu kepadaku bahwa ketika aku sudah diutus menjadi nabi dan rasul, malaikat Israfil, siapa malaikat Israfil Bapak Ibu? Siapa malaikat Israfil? Yang bertugas meniup sangkakala pertanda kiamat, kehancuran alam semesta dimulai. Nah, Nabi bersabda, ketika aku ini diutus, malaikat Israfil sudah memasukkan pangkal trompet ke dalam mulutnya, dan matanya tiap sebentar melirik ke arah arasy Allah, menunggu aba-aba kapan sangkakala ini ditiup. Apa yang bisa dipahami oleh para sahabat, Pak, mendengarkan hadis itu? Kalau begitu betul-betul dekat ya waktunya. Nabi diutus sebagai nabi dan rasul, malaikat Israfil meletakkan pangkal trompet ke dalam mulutnya, siap untuk ditiup. Berarti kan sudah dekat sekali itu. Itu keyakinan para sahabat, Pak. Ditambah hadis yang lain, contoh ya, Nabi berkata, ketika Nabi bangun tidur berkeringat dingin beliau. Apa mengatakan? Beliau mengatakan, sebentar lagi Arab akan hancur, sebentar lagi manusia akan binasa. Kenapa ya Rasulullah? Menjawablah Rasulullah SAW, saya melihat bahwa benteng yang menghalangi Ya'juj dan Ma'juj dari manusia sekarang sudah berlobang sebesar ini. Tak lama lagi mereka akan jebolkan benteng itu, dan mereka akan turun, dan mereka akan habisi seluruh manusia, mulai dari Arab sampai seluruh manusia di muka bumi. Sebentar lagi mereka binasa. Itu kata Rasulullah. Jadi bahasa-bahasa Nabi dari awal tadi kita bacakan, Pak, membuat keyakinan sahabat tidak ada ragu lagi. Mereka sangat yakin bahwa kiamat memang sudah sangat dekat. Makanya ketika Ibnu Sayyad, dalam hadis sahih Bukhari, hadis sahih Muslim, Ibnu Sayyad adalah seorang lelaki yang hidup di zaman Nabi, tapi tidak mau mendekati Nabi Muhammad, tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Jangankan beriman, Pak, bergaul dengan sahabat pun mereka tidak mau. Mereka jaga jarak terus. Siapa namanya tadi? Ibnu Sayyad. Ciri-ciri fisiknya mirip dengan Dajjal. Dajjal itu tanda besar kiamat yang kedua. Padahal Nabi berkata, menjelang kiamat terjadi, muncul terlebih dahulu 10 tanda besar kiamat. Yang pertama Dukhan, yang kedua Dajjal, yang ketiga adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam, yang keempat lepasnya Ya'juj dan Ma'juj, yang kelima terbit matahari dari sebelah barat, yang keenam binatang raksasa keluar dari perut bumi, yang ketujuh seluruh orang beriman satu muka bumi ini serentak meninggal dunia karena angin lembut yang berbau wangi kesturi yang bertiup dari negeri Yaman, dan mematikan seluruh orang Islam yang ada iman di dadanya. Dan yang kedelapan adalah tenggelamnya bumi sebelah, daratan bumi sebelah timur. Lalu yang kesembilan, tenggelamnya daratan bumi sebelah barat. Yang kesepuluh, keluarnya api raksasa dari perut bumi Yaman yang menghalau sisa manusia yang ada menuju ke negeri Syam. Barulah sangkakala ditiup. Ada 10, Pak. Dajjal nomor 2. Tapi coba Bapak Ibu lihat, mereka sangat yakin Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Contoh, coba nanti dilihat di kitab ini. Cuma saya sayang, saya tidak mampu membawa kitab ini kemari, terlalu berat. Ensiklopedi akhir zaman, ya, oleh Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Di sini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tentang tanda-tanda kiamat semua. Rinci Rasulullah SAW menjelaskan. Kaum muslimin yang kami muliakan, sahabat-sahabat ketika mereka melihat Ibnu Sayyad ini mirip dengan Dajjal, lalu Umar bin Khattab menghunus pedang di depan Nabi. Ya Rasulullah, izinkan aku membunuh orang itu. Rasul melihat ternyata Ibnu Sayyad sedang ada di balik batang kurma, Pak. Sedang berada di balik batang kurma. Dan dia memang aneh, Pak. Ibnu Sayyad ini dia bersembunyi melihat Rasulullah dan Umar bin Khattab. Dari satu batang kurma ke batang kurma yang lain, berpindah seperti kelebatan kilat. Zep, 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 begitu cepatnya dia berpindah. Kalau kita lihat seperti Tom and Jerry gitu, Pak. Cepat betul pindahnya. Sep, 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 ya. Maka Umar menghunus pedangnya, minta izin pada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya yakin dia adalah Dajjal. Izinkan saya membunuhnya. Apa kata Rasul? Ayo Umar, kalau dia adalah Dajjal, kamu bukan lawannya. Kamu bukan apa-apa bagi Dajjal. Dan kalau dia bukan Dajjal, maka untuk apa kamu membunuh orang sembarangan? Lihat, Nabi Muhammad membuat jawabannya menggantung. Kalau Nabi mau, Umar, Dajjal itu nanti di akhir zaman, Umar, bukan sekarang. Tapi Nabi enggak jawab gitu. Jawaban Nabi adalah kalau dia Dajjal, kamu takkan sanggup melawannya. Kalau dia bukan Dajjal, untuk apa kamu bunuh orang sembarangan? Itu aja jawaban Nabi. Akhirnya Nabi meninggal, Abu Bakar naik jadi khalifah. Abu Bakar meninggal, Umar bin Khattab yang naik menjadi khalifah. Menjelang meninggalnya Umar, di pembaringan kematiannya, Umar masih bersumpah, demi Allah, saya sangat yakin, kata Umar, Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Ternyata istri Rasul Aisyah radhiyallahu anha juga sangat yakin bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Hafsah sangat yakin Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Safiyah sangat yakin Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Abu Dzar Al-Ghifari sangat yakin Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Ubay bin Ka'ab, sahabat-sahabat Nabi semua ini sangat yakin bahwa Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Ini contoh, wahai Bapak Ibu, betapa kelas para sahabat-sahabat sangat yakin bahwa tanda besar kiamat itu munculnya sudah ada di zaman mereka, yaitu Dajjal. Begitu juga Ibnu Abbas ketika melihat meteor melesat mendekati bumi, semalaman beliau tidak bisa tidur. Lalu dia berkata kepada murid-muridnya besok harinya, semalaman saya tidak bisa tidur, saya hanya berdoa, menangis, minta ampun kepada Allah, mohon keselamatan. Kenapa gitu guru? Karena saya sudah melihat meteor, sahabat-sahabat kami melihat meteor mendekati bumi, berarti besok duhon dimulai. Kata siapa tadi, Pak? Kata siapa tadi besok duhon dimulai? Sahabat Nabi Ibnu Abbas. Duhon itu tanda besar kiamat yang pertama. Kalau Dajjal tanda besar kiamat yang kedua. Coba lihat sekali lagi betapa sahabat-sahabat itu yakin bahwa kiamat memang akan terjadi di masa mereka. Lalu mereka luar biasa beramal, mati, berguguran mereka, syahid, wafat, meninggal mereka semuanya. Rugi enggak mereka, Pak? Karena semasa hidupnya kebanyakan amal. Rugi tidak mereka? Rugikah para sahabat-sahabat semasa hidupnya banyak berinfak? Rugi tidak mereka? Tidak. Semua hidup mereka, seluruh umur mereka, waktu yang mereka jalankan terpakaikan untuk yang paling diridhoi dan dicintai oleh Allah. Oleh karena itu seluruh sahabat dijamin oleh Allah wajib dan pasti masuk surga. Bapak mau begitu? Bapak Ibu mau dijamin masuk surga semua oleh Allah? Yakin? Syaratnya tiru gaya para sahabat. Yakinilah bahwa kiamat sebentar lagi. Padahal memang iya, Pak. Kalau dulu sahabat meyakini sebentar lagi di zaman mereka, yang benar itu sebentar lagi di zaman kita. Sebab apa? Ternyata tanda-tanda kiamat itu akan terjadi, hampir keseluruhannya terjadi di zaman kita sekarang. Ya, keluar. Ya. Bapak, Ibu,
Saya berguru dengan seorang ulama dunia dari negeri Sudan. Sahih Bukhari. Ini tebalnya.